Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah memilihku, milik kesayangan-Mu, melewati badai yang silih berganti. Ku tahu Engkau selalu memegang tanganku. Takkan pernah sedetik pun Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu perisaiku, ajaib bagiku. Di tangan-Mu tertulis namaku. Kau Tuhan penebusku. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau pemilik hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah memilihku, milik kesayangan-Mu, melewati badai yang silih berganti. Ku tahu Engkau selalu memegang tanganku. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada hidup bernapas pada hari ini, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Kita boleh menikmati hidup ini adalah kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu rencana untuk memberikan buah-buah yang manis bagi Tuhan, yaitu kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kita, yaitu memberitakan firman Tuhan bagi kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau membagi firman, bersaksi firman, yaitu pada Yohanes 14 ayat 1. Saudara terkasih, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, pasti aku akan mengatakan kepadamu, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila mana aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepada kamu untuk menjemput kamu, agar di mana aku berada, di situ kamu berada, dan kemana aku pergi, engkau tahu pergi ke situ. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemanakah kamu akan pergi dan bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan mengapakah kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku? Tidakkah kamu percaya kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya kepada Bapa. Sebab apa yang kulakukan adalah Bapa yang melakukan di dalam aku. Dan setidak-tidaknya kamu percaya apa yang aku lakukan, yang telah aku lakukan. Tetapi ketahuilah, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar, melakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan barang siapa yang meminta di dalam namaku, maka aku akan
meminta kepada Bapa dan aku akan melakukannya supaya nama Bapa dimuliakan di dalam Anak. Oleh karena itu, barang siapa yang meminta kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia melakukan firman-Ku. Maka aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia tinggal di dalam kamu. Sebab itu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan firman-Ku. Sebab aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara-saudara terkasih, bila kita renungkan firman ini, betapa kita sungguh bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Allah telah memberikan Roh-Nya bagi kita, yaitu seorang penolong yang tinggal di dalam kita, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur yang selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Sebab itu firman Tuhan, Roh yang kuberikan kepadamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab itu kita jangan gentar, jangan takut, saudara terkasih. Sebab Roh yang tinggal di dalam kita adalah Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roh yang melakukan perkara-perkara besar, yang memimpin kita untuk berjalan dalam seluruh kebenaran Allah, yang memberikan ketertiban, kasih, dan menuntun kita di dalam kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita, menyembuhkan kita. Saudara terkasih, dan dosa adalah upah dari dosa adalah maut. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita hidup di dalam kuasa Allah, hidup masuk dalam hadirat Tuhan, terima Roh Kudus, Roh Allah yang selalu menerangi hati kita oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang menyinari hidup kita sehingga kita berbuah-buah kebenaran. Kita bersinar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia ini adalah kegelapan, saudara terkasih. Dunia tipu-tipu. Jika kita hidup di dalam dunia ini tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, Roh kebenaran yang memimpin kita untuk selama-lamanya, saudara terkasih, kita tidak berdaya, saudara terkasih. Kita yang sakit, jika kita tidak mempunyai Roh Allah, kita akan bersungut-sungut, menggerutu, saudara terkasih, oleh karena hawa nafsu kita. Tapi kita jika sakit, kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita mempunyai Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kita. Roh itu akan bekerja menopang kita, menyembuhkan kita, menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran Allah. Sebab kebenaran Allah itu membawa kita kepada kemerdekaan dan menyembuhkan kita, saudara terkasih. Kita sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan mati di dalam dosa, karena dosa-dosa kita telah disalib, telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam kebenaran. Kita mati di dalam dosa, matikan segala keinginan daging, tetapi kita hidup di dalam kebenaran, maka kita sembuh, saudara terkasih. Kita sembuh dan kita mendapat anugerah kasih karunia, saudara terkasih. Kita tidak takut lagi, kita tidak bimbang lagi, saudara terkasih, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Saudara terkasih, berkat yang paling besar bagi kita jika kita menjadi hamba yang taat, saudara terkasih, walau dalam keadaan apapun, dalam badai topan, dalam lembah kekalaman, kita tetap taat, saudara terkasih. Sebab sebagai manusia kita bisa menjadi tidak taat,
Sebab itu kita meminta kepada Tuhan roh yang lemah lembut, saudara terkasih, sehingga kita bisa, saudara terkasih, dengan lemah lembut menerima firman Tuhan. Hancurkan segala hati yang keras, hati yang berbatu-batu, saudara, hati yang berduri-duri. Tetapi kita meminta kepada Tuhan roh yang lemah lembut, saudara terkasih. Dan kita datang kepada firman Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sebab firman Tuhan itu firman yang mengajarkan kita. Sebab itu ajarlah kami ya Tuhan. Dan firman itu menunjukkan kesalahan, dan tunjukkanlah kesalahan kami ya Tuhan. Dan firman itu merubah kelakuan, ubahlah kelakuan kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Sebab itu saudara terkasih, mari kita hidup di dalam kebenaran itu, kita menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya, biar firman itu menjadi rema di dalam hati kita, menjadi air kehidupan yang mengairi hati kita yang kering, hati kita yang gersang, hati kita yang terbelenggu dilepaskan, hati kita yang terikat dibebaskan, saudara terkasih. Dan akan terjadi mujizat oleh iman, saudara terkasih. Sebab firman yang telah menjadi rema menjadi iman, iman menjadi mujizat bagi kita, sehingga terjadi mujizat besar bagi kita. Saudara terkasih, kita yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kita diberikan kekuatan. Yang lelah diberi kekuatan, yang lesu diberikan semangat, sehingga kita mampu, saudara terkasih, dalam hidup ini melayani Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan ditinggi-tinggikan. Sampai disinilah kesaksian firman ini. Shalom.